Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Adriana, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengertian dan perbedaan tafsir, takwir, dan terjemahan. Yang pertama, tafsir. Istilah tafsir merujuk kepada Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam ayat 33 dari Quran Surah Al-Furqan, yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan penjelasan yang terbaik. Kemudian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, tafsir diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat akurat. Lalu, tafsir-tafsir Al-Quran adalah penjelasan atau keterangan untuk memperjelas maksud yang sukar memahaminya dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, takwir. Menurut lugat takwir adalah menerangkan atau menjelaskan. Menurut Arzarkani, artinya berpendapat secara bahasa adalah sama dengan tafsir. Menurut ulama, salaf menafsirkan makna suatu ungkapan baik bersesuai dengan makna lahirnya dengan definisi tafsir. Menurut ulama lainnya, khalaf mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang raji pada makna yang marju karena ada indikasi untuk itu. Yang ketiga, terjemah. Secara etimologi, terjemah adalah menyalin, mengganti, atau memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Secara terminologi, seperti yang telah dikemukakan oleh As-Sabuni, terjemah adalah memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dibaca orang-orang yang tidak dimengerti bahasa Arab sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, syarat-syarat menjadi ahli tafsir. Yang pertama, memiliki akidah yang bersih, tidak mengikuti hawa nafsu, cerdas dalam ilmu riwayat dari diraya hadis, musafir memahami usuluddin, menguasai bahasa Arab dan ilmunya satu, musafir memahami usul at-tafsir. Syarat-syarat takwil. Lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz zabir dan lafaz khas, serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufasar. Lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwal. Takwil itu harus mempunyai sandaran kepada dalil dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Syarat-syarat penterjemah. Penterjemah haruslah bersifat jujur dalam kegiatannya, mempunyai kemampuan yang sama terhadap kedua bahasa dalam hal kosakata, mendalami dan menguasai uslub-uslub dan keistimewaan bahasa yang diterjemahkan. Terjemahan itu harus dapat mewakili semua arti dan maksud bahasa asli dengan lengkap dan sempurna. Yang terakhir, penterjemah haruslah mempunyai ilmu, pengetahuan agama dan umum yang luas. Kemudian, perbedaan tafsir, takwil, terjemah. Yang pertama, tafsir. Tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Perbedaan takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan raji kepada arti lain yang samar dan marju. Perbedaan terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Sekian presentasi dari kelompok 6 dan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.